Hai, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Di vlog kali ini agak berbeda dengan vlog sebelumnya, di mana di vlog kali ini aku ingin sedikit sharing mengenai sesuatu yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan di berbagai media. Fenomena ini dilaporkan baru terjadi kali ini, yang sebelumnya itu belum pernah ada, yaitu fenomena happy hypoxia pada pasien COVID-19. Pernah dengar? Apa itu happy hypoxia? Bagaimana bisa terjadi? Apa dampaknya bagi pasien COVID-19? Dan bagaimana deteksi dan pencegahannya? Baiklah, yuk simak sedikit sharingnya di vlog ini. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe, komen, like, dan terus support channel ini. Terima kasih. Sudah 6 bulan lebih kita berada pada situasi pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga pada banyak aspek. Prihatin dengan kondisi semakin tingginya penyebaran baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kita berharap semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini disebabkan karena meluasnya penyakit infeksi virus jenis novel coronavirus atau lebih dikenal dengan nama lain SARS-CoV-2. Virus ini menyebabkan gangguan pernafasan akut. Dari awal outbreak hingga saat ini, berbagai macam gejala telah dilaporkan. Di antaranya adalah demam, gangguan pernafasan seperti sakit tenggorokan, batuk, pilek, hingga sesak nafas. Ternyata, bukan hanya berdampak pada saluran pernafasan saja. Pada perkembangannya, ada gejala-gejala lain yang dilaporkan yang tidak berhubungan dengan saluran pernafasan, seperti muntah, mual, sakit kepala, sakit perut, bahkan beberapa kasus dilaporkan terjadinya diare pada pasien COVID-19. Beberapa waktu yang lalu juga dilaporkan pasien COVID-19 ada yang mengalami gejala hilangnya penciuman dan indera perasa. Nah, akhir-akhir ini banyak laporan mengenai gejala baru berupa yang disebut dengan happy hypoxia. Dan beberapa kasus pasien COVID-19 yang mengalami happy hypoxia dilaporkan mengalami perburukan hingga terjadi kematian. Banyak media mengabarkan bahwa happy hypoxia merupakan gejala baru COVID-19 yang menyerang saluran pernafasan, dan ini perlu diwaspadai. Sebelum membahas inti dari happy hypoxia yang menyerang saluran pernafasan pasien COVID-19, yuk kita kenali dulu fungsi fisiologi saluran pernafasan. Saluran pernafasan kita berfungsi sebagai penyalur udara, yaitu oksigen yang kita kenal merupakan salah satu zat vital yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga selain itu, saluran pernafasan juga berfungsi untuk mengeluarkan gas sebagai hasil residu metabolisme di tubuh kita dalam bentuk zat yang disebut dengan karbon dioksida. Pada prosesnya, oksigen masuk ke dalam saluran pernafasan, kemudian akan diikat oleh hemoglobin. Hemoglobin terdapat dalam sel darah merah. Hemoglobin yang berikatan dengan oksigen disebut sebagai oksihemoglobin atau hemoglobin yang teroksigenasi. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin akan dibawa dan disuplai ke organ, jaringan, sel yang membutuhkan. Hampir semua organ, jaringan, sel di tubuh kita membutuhkan oksigen untuk hidup dan melakukan fungsinya. Di dalam organ, jaringan, dan sel, hemoglobin akan melepaskan oksigen yang dibawanya, dan sebagai gantinya hemoglobin akan mengikat karbon dioksida sebagai sisa metabolisme untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Hemoglobin yang mengikat karbon dioksida disebut dengan deoksihemoglobin. Deoksihemoglobin akan mengalir melalui pembuluh darah, kemudian akan menuju ke paru-paru. Selanjutnya di paru-paru akan terjadi pertukaran gas secara difusi. Karbon dioksida dilepaskan melalui saluran nafas, dan hemoglobin akan mengikat oksigen kembali untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan
proses begitu selanjutnya. Setelah kita tahu jika oksigen merupakan zat yang vital bagi kehidupan sel, jaringan, dan organ tubuh kita, lalu bagaimana jika suplai oksigen di tubuh kita terganggu? Pastilah akan berdampak pada terganggunya juga fungsi dan kerja organ karena organ mendapat suplai oksigen dari darah. Dampak dari gangguan pasokan oksigen di tubuh itulah dikenal dengan istilah hipoksemia atau hipoksia. Kedua istilah ini terdengar mirip ya, tetapi sebenarnya ada sedikit perbedaan arti. Hipoksemia adalah kondisi berkurangnya kadar oksigen di dalam darah. Jika kondisi ini tidak tertangani dengan baik, akan menyebabkan terganggunya pasokan oksigen di dalam organ kita, sehingga menyebabkan kadar oksigen di dalam organ menjadi drop. Inilah yang disebut dengan kondisi hipoksia, yaitu berkurangnya oksigen di dalam sel, jaringan, dan organ. Bisa dibilang bahwa hipoksia ini merupakan kondisi lanjutan dari hipoksemia yang tidak tertangani dengan baik. Arti dari hipoksemia maupun hipoksia adalah sama-sama berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh. Kondisi hipoksia ini merupakan kondisi yang sangat berbahaya jika tidak mendapat penanganan secara cepat dan tepat. Karena kekurangan oksigen di dalam tubuh akan menyebabkan terganggunya fungsi dari organ, jaringan, dan sel. Di tahap awal akan mengganggu fungsi kerja organ tubuh. Pada fase lanjutan akan bisa menyebabkan kegagalan multifungsi organ dan berujung pada kematian. Hipoksia ada berbagai macam jenisnya. Berdasarkan penyebabnya, ada yang disebut dengan hipoksia stagnan, yaitu turunnya kadar oksigen yang disebabkan karena gangguan aliran darah. Sebagai contoh, ada kasus pasien gangguan jantung, di mana jantung itu kan merupakan organ pemompa darah. Karena mengalami gangguan, proses pemompaan darah ke seluruh tubuh juga menjadi terganggu. Oleh sebab itu, suplai oksigen yang dibawa oleh darah juga ikut terganggu. Selain itu, juga pada kasus luka tembak atau pada pasien dengan kondisi trombosis atau pembekuan darah pada pembuluh arteri yang menyebabkan pasokan oksigen ke organ menjadi terhambat. Kemudian ada yang disebut hipoksia anemik, yaitu turunnya kadar oksigen yang disebabkan karena berkurangnya kapasitas sel darah merah sebagai alat transport oksigen di tubuh. Sebagai contoh, pada kasus penyakit anemia kronis, di mana jumlah sel darah merah di tubuh sangat sedikit, sehingga oksigen yang disuplai ke organ pun juga sedikit. Ada juga jenis hipoksia histotoksik, yaitu turunnya kadar oksigen yang disebabkan karena gangguan pada sel dalam penggunaan oksigen. Ini biasanya terjadi pada kasus keracunan. Contoh pada keracunan sianida, di mana sianida merupakan racun yang bisa menghambat masuknya oksigen ke dalam organ, sehingga menyebabkan terjadinya hipoksia. Kemudian ada yang disebut dengan hipoksia hipoksik, yaitu turunnya kadar oksigen akibat kondisi eksternal tertentu seperti contohnya pada kondisi kebakaran, tenggelam, atau berada pada ketinggian di mana kadar oksigen itu semakin menipis. Ada yang disebut sebagai hipoksia sitopatik, yaitu turunnya kadar oksigen dalam darah yang disebabkan oleh adanya sepsis. Sepsis adalah infeksi yang sudah menyebar di aliran darah. Darah sudah tercemar oleh toksin dari agen infeksi. Juga ada kaitannya dengan proses peradangan paru dan gangguan fungsi paru karena infeksi. Nah, inilah yang terjadi pada kasus infeksi COVID-19. Pada kasus infeksi COVID-19 menyebabkan terjadinya peradangan pada paru dan munculnya badai sitokin, menyebabkan terjadinya kerusakan paru. Nah, kerusakan paru ini berdampak pada kurangnya oksigen di dalam tubuh yang menjadi salah satu penyebab dari hipoksia.
Lalu, apa saja gejala yang timbul jika seseorang mengalami hipoksia? Seseorang yang mengalami hipoksia bisa mengalami berbagai gejala. Manifestasi klinisnya bisa di berbagai organ. Di antaranya, manifestasi klinis pada sistem saraf pusat, jika terjadi hipoksia, seseorang bisa mengalami nyeri kepala, linglung, tidak fokus, hingga mengalami kehilangan kesadaran. Selain itu, denyut jantung menjadi cepat dan tidak beraturan pada sistem kardiovaskularnya. Seseorang yang mengalami hipoksia akan mengalami sesak nafas, nafas menjadi cepat dan pendek, batuk, mengi, dan ada rasa tekanan berat di dada saat bernafas. Gejala hipoksia juga bisa dilihat dari warna kulit. Seorang yang mengalami hipoksia, kulit akan berubah warna menjadi kebiruan, terutama lebih terlihat pada kuku jari dan bibir. Ini disebut dengan gejala sianosis. Pada seseorang yang mengalami hipoksia juga tidak jarang terlihat gelisah, lesu, lemas, dan kelelahan. Untuk mengetahui seseorang mengalami hipoksia atau tidak, maka harus dilakukan pengukuran saturasi oksigen. Saturasi oksigen dilambangkan dengan SpO2 dan dinyatakan dalam satuan persen. Saturasi oksigen adalah banyaknya oksigen yang terikat dalam hemoglobin. Dengan kata lain, banyaknya oksigen dalam darah. Pada kondisi normal manusia sehat, saturasi oksigen berada pada rentang 95-100%. Saturasi oksigen di bawah 95% itu sudah bisa dikatakan mengalami hipoksia. Hipoksia pun ada tingkatannya sesuai dengan rentang saturasi oksigen. Saturasi oksigen yang berada pada rentang 91-94% disebut sebagai kondisi hipoksia tingkat ringan. Pada kondisi ini biasanya terjadi respon kulit berubah warna menjadi kebiruan. Saturasi oksigen pada rentang 86-90% disebut sebagai kondisi hipoksia sedang atau menengah. Pada kondisi ini biasanya terjadi respon sesak napas dan napas menjadi cepat pada seseorang yang mengalami hipoksia. Saturasi oksigen di bawah 85% menunjukkan kondisi hipoksia berat, di mana biasanya seseorang yang mengalami hipoksia tingkat berat ini mulai mengalami kehilangan kesadaran, kemudian gagal multifungsi organ hingga kemungkinan terjadi kematian sangat besar. Hal ini bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi saturasi oksigen, yaitu pada batas normal di atas 95%, maka semakin baik oksigenasi organ dan tentunya tubuh semakin sehat. Sedangkan semakin rendah saturasi oksigen, yaitu di bawah 95% atau bisa disebut pada kondisi hipoksia, maka akan semakin berisiko terjadinya kerusakan organ tubuh. Nah, untuk mengetahui saturasi oksigen di dalam tubuh seseorang, maka bisa dilakukan pengukuran menggunakan alat yang dinamakan oximeter pulse. Lalu apa kaitannya dengan gejala happy hipoksia? Kondisi hipoksia kok dikatakan happy? Nah, happy hipoksia merupakan fenomena baru yang terjadi pada kasus pasien COVID-19 dan sampai saat ini masih terus dilakukan penelitian dan kajian oleh para ahli. Karena itu, data mengenai fenomena ini masih sangat sedikit sekali. Pada beberapa kasus pasien COVID-19 mengalami hipoksia, namun tidak menunjukkan gejala-gejala seperti umumnya orang yang mengalami hipoksia. Pada seseorang yang mengalami hipoksia, secara umumnya kan akan mengalami sesak nafas dan gejala hipoksia yang lainnya. Tetapi pada kasus happy hipoksia, terjadi penurunan saturasi oksigen bahkan hingga tingkat hipoksia berat. Namun pasien mengalami happy hipoksia terlihat baik-baik saja dan tidak merasakan gejala hipoksia seperti sesak nafas, nafas pendek, dan lain-lain sedikit pun. Hal ini tentu menjadi sangat berbahaya ya, karena pasien tidak menunjukkan indikasi apapun alias seperti baik-baik saja.
Pada beberapa kasus, hal ini menjadi kasus yang fatal dengan progres kerusakan organ yang berjalan dengan sangat cepat alias perburukan kondisi secara mendadak dan akhirnya berujung pada kematian. Hal ini karena penanganan baru bisa dilakukan saat saturasi oksigen sudah sangat rendah akibat dari awal tuh nggak terdeteksi lebih dini. Sebab melihat kondisi pasien secara umum yang terlihat baik-baik saja dan pasien juga nggak merasa sakit dan pasien juga merasa baik-baik saja. Lalu mengapa bisa terjadi happy hipoksia? Padahal saturasi oksigen turun sangat rendah, terus mengapa pasien masih bisa terlihat tenang dan tanpa gejala hipoksia sedikit pun gitu? Nah, Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan sangat sempurna, dilengkapi dengan alarm-alarm dan indikator jika ada gangguan pada tubuh. Seperti halnya dengan penurunan saturasi oksigen pada kondisi normal. Jika terjadi hal tersebut, tubuh akan mengirimkan sinyal ke pusat saraf pengendali pernafasan yang ada di otak, yaitu tepatnya di batang otak. Pengiriman sinyal tersebut melalui sebuah reseptor saraf. Pada kondisi normal, sinyal adanya penurunan oksigen dalam tubuh itu akan dikirim reseptor ke pusat saraf pengendali pernafasan di batang otak. Oleh sistem saraf pusat pengendali pernafasan akan direspon dengan memerintah paru untuk meningkatkan frekuensi napas. Oleh sebab itu normalnya orang yang mengalami hipoksia akan mengalami gejala hipoksia seperti meningkatnya frekuensi nafas atau bahasa Jawanya itu adalah menggeh-menggeh. Gitu ya. Atau terengah-engah dan ada respons sesak nafas. Nafas menjadi lebih cepat dan pendek. Hal ini bertujuan agar saturasi oksigen di tubuh bisa meningkat dan pulih kembali. Itu respon normal jika terjadi hipoksia. Nah, lantas bagaimana dengan happy hipoksia? Beberapa ahli berpendapat happy hipoksia itu terjadi karena adanya gangguan persarafan yang mengatur respon pernafasan. Semacam ada something error gitu yang terjadi pada reseptor yang bertugas meneruskan sinyal hipoksia ke pusat saraf pengendali pernafasan di batang otak. Sehingga pusat pengendali pernafasan di batang otak tidak menerima sinyal tersebut. Oleh karena itu, tidak terjadi respon gejala hipoksia. Pasien masih terlihat baik-baik saja dan tidak merasakan gejala apapun. Beberapa hipotesis mengatakan bahwa reseptor penerima sinyal menjadi tidak sensitif karena ada hubungannya dengan badai sitokin yang terjadi saat peradangan saluran nafas karena infeksi virus COVID-19. Sehingga sinyal tidak bisa disampaikan ke pusat saraf pengendali pernafasan di batang otak. Kemudian ada pertanyaan, kapan fenomena happy hipoksia mulai ada? Sebenarnya pada awal terjadinya outbreak di Wuhan, outbreak COVID-19 ya di Wuhan, ada beberapa laporan mengenai kasus perburukan kondisi mendadak pada pasien COVID-19. Namun, saat itu masih menjadi penelitian mendalam oleh para ahli. Kita tahu, wabah COVID-19 ini adalah sesuatu yang bisa dibilang baru di dunia medis. Nah, bisa dibilang adanya pandemi COVID-19 ini merupakan the best teacher yang mengajarkan banyak ilmu-ilmu baru. Mau gak mau, para ahli harus berjibaku untuk segera memecahkan setiap persoalan yang disebabkan oleh pandemi ini. Sampai kira-kira pada bulan April, ada pelaporan tertulis mengenai happy hipoksia yang kala itu disebut dengan istilah silent hypoxia. Laporan kasus tertulis pertama oleh Dr. William Ottestad dan kawan-kawannya pada bulan April 2020. Dr. Ottestad dari Oslo University Hospital melaporkan ada seorang pria berusia kisaran 60 tahunan mengalami gejala awal itu berupa demam, batuk, dan lemas setelah pulang dari liburan di Eropa. Hari ke-9 setelah gejala awal tersebut terjadi, keluarga pria tersebut melaporkan via telepon kepada pusat kesehatan setempat. Mungkin kalau di sini namanya puskesmas gitu ya. Jika pria tersebut mengalami sedikit sesak napas. Nah, berdasarkan interview tenaga kesehatan dengan keluarga pria tersebut, didapatkan data bahwa
Nafsu makan masih normal. Kemudian aktivitas keseharian juga masih normal. Dan pasien juga masih cukup tenang. Masih hahaha, ketawa, nonton TV, dan aktivitas lainnya. Namun dokter merasa ada nih yang gak beres. Esok harinya berarti H+10 dari timbul gejala pertama ya. Petugas medis datang dengan ambulan dan peralatan lengkap untuk melakukan home visit ke rumah pasien tersebut. Hasil pemeriksaan, kondisi umum pasien terlihat cukup tenang, masih lancar untuk ngobrol dan tertawa, namun beberapa bagian di kulit itu tampak terjadi sianosis atau berubah warna menjadi kebiruan. Hasil pemeriksaan auskultasi paru atau mendengarkan suara pernafasan dengan stetoskop, terdengar suara ronki kering bilateral, yaitu semacam kayak sedikit grok-grok saat inhale atau tarik nafas. Pada pengukuran laju pernafasan didapatkan hasil 36 napas per menit, padahal normalnya sekitar 12-16 nafas per menit. Nah, baru pada pengukuran saturasi oksigen dengan oximeter pulse didapatkan hasil SpO2-nya itu cuma 66%. Padahal harusnya kita tahu nilai SpO2 normal adalah di atas 95%. Nah, ini menunjukkan bahwa pasien mengalami hipoksia tingkat berat. Tekanan darah terukur adalah 120/80 mm Hg. Heart rate-nya 104 kali per menit dalam kondisi duduk santai. Nah, secara umum, kondisi pasien dan derajat gangguan napas itu tidak sesuai dengan pengukuran fisiologisnya. Akhirnya nih pasien dirujuk ke rumah sakit menggunakan ambulans. Di dalam ambulan dilakukan pemeriksaan lagi dan didapatkan laju nafas meningkat menjadi 48 nafas per menit. Pada kondisi emergensi ini kemudian oleh para medis, pasien tersebut diberikan bantuan oksigen 12 liter per menit. Sampai di rumah sakit, singkat cerita pasien tersebut dilakukan intubasi dengan pemasangan ventilator sebagai alat bantu nafas. Nah, pada foto toraks atau rongsen area dada, didapatkan hasil adanya kekeruhan difus bilateral pada paru. Dengan kata lain, sudah terjadi kerusakan pada organ parunya. Nah, kemudian dari hasil tes swab yang keluar itu didapatkan hasil bahwa pasien tersebut terkonfirmasi positif COVID-19 atau SARS-CoV-2. Nah, apakah di Indonesia sudah ada laporan mengenai kasus happy hypoxia? Ini menurut keterangan dokter spesialis paru, Dr. Elina Burhan, itu pada bulan Maret, dari bulan Maret ya, itu sudah ada laporan kasus happy hypoxia di rumah sakit paru. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah orang sehat bisa terkena happy hypoxia? Menurut para ahli, jika orang sehat tanpa infeksi COVID-19 itu tidak akan terkena happy hypoxia. Happy hypoxia pun sejauh ini dilaporkan banyak terjadi pada pasien COVID-19 yang bergejala, seperti awalnya misalkan demam, batuk, dan lain-lain. Kemudian timbul pertanyaan lagi, apakah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala bisa mengalami happy hypoxia? Nah, untuk itu sampai saat ini belum ada laporan orang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala mengalami happy hypoxia. Namun, setiap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ya, baik tanpa gejala maupun bergejala harus dilakukan pemantauan secara detail. Tenaga kesehatan harus mengklasifikasikan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan tingkat keparahan agar bisa dilakukan mitigasi pemantauan agar tidak terjadi peningkatan keparahan lebih lanjut. Pasien COVID-19 itu dibagi berdasar tingkat keparahannya. Ada 5 tingkat keparahan pada pasien COVID-19. Grade yang pertama itu adalah yang paling ringan, adalah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala. Grade kedua adalah orang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala yang ringan. Grade ketiga adalah orang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sedang.
Grade keempat adalah orang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala yang berat. Grade kelima adalah orang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan kondisi kritis. Jadi, pasien COVID-19 itu sendiri memang dibagi menjadi beberapa kategori, mulai dari grade pertama, yaitu yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala, sampai dengan grade kelima yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan kondisi yang kritis. Orang terkonfirmasi positif COVID sekalipun tanpa gejala ada baiknya untuk secara rutin dipantau saturasi oksigennya supaya jika terjadi progres perburukan kondisi bisa cepat tertangani sehingga nggak sampai pada kondisi kritis yang berbahaya karena ini bisa menyebabkan kematian. Beberapa perburukan kondisi yang terjadi pada pasien happy hipoksia berjalan sangat cepat dalam hitungan hari. Awalnya sih biasa aja dan terlihat baik-baik saja tanpa gejala. Tanpa gejala hipoksia, tiba-tiba terjadi perburukan kondisi mendadak dalam hitungan hari dan berujung pada kematian karena tidak mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat. Kemudian bagaimana sih deteksi happy hipoksia pada pasien COVID-19 secara dini supaya tidak berkembang menjadi lebih parah? Deteksi happy hipoksia bisa dilakukan secara mandiri di rumah oleh pasien COVID-19 maupun non-mandiri dengan bantuan tenaga medis. Pertama, untuk deteksi happy hipoksia dini secara mandiri, ini menurut Dr. Tonang dari Satgas COVID Nasional, itu bisa dilakukan dengan cara deep breathing exercises. Caranya adalah tarik napas dalam-dalam, inhale dan exhale sebanyak 2-3 kali. Bila timbul respon nyeri pada dada dan batuk, maka waspadai terjadinya happy hipoksia. Ini khusus pada pasien COVID-19 ya. Yang kedua, untuk pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, walaupun tanpa gejala, ada baiknya sedia alat pulse oximeter di rumah untuk memantau secara mandiri saturasi oksigen. Jika saturasi oksigen semakin menurun, segeralah meminta bantuan tenaga medis atau Satgas COVID setempat agar segera mendapat pertolongan yang tepat. Cara menggunakan oximeter pulse ini pun sangat mudah. Tinggal memasukkan ujung jari ke dalam alat, kemudian alat akan membaca saturasi oksigen. Untuk yang penasaran gimana bentuknya alat oximeter pulse, kemudian apa saja fungsinya, bagaimana oximeter bisa membaca saturasi oksigen di dalam darah, kemudian bagaimana cara memakainya, aku akan bahas detailnya pada vlog part kedua happy hipoksia nanti. So, pantengin terus channel ini ya untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai oximeter pulse untuk mendeteksi secara dini happy hipoksia pada pasien COVID-19. Namun guys, alat oximeter pulse ini hanya bisa mendeteksi saturasi oksigen dengan akurat pada saturasi di atas 70%. Untuk saturasi di bawah 70%, alat oximeter pulse ini nggak bisa mendeteksi dengan akurat. Saturasi oksigen di bawah 70% itu bisa dideteksi dengan analisa gas darah. Analisa gas darah ini bisa dideteksi dengan bantuan tenaga kesehatan di laboratorium atau rumah sakit. Nah, ini dilakukan dengan cara mengambil sampel darah dari arteri, kemudian memeriksanya di laboratorium. Dari hasil analisanya bisa diketahui saturasi oksigen di dalam darah, keseimbangan gas oksigen dan karbon dioksida di dalam darah, pH darah, fungsi paru dan kemungkinan adanya kondisi keracunan. Selanjutnya, deteksi happy hipoksia juga bisa dilakukan dari analisa radiologi X-ray atau dengan CT scan. Hasil analisanya bisa diketahui adanya kelainan paru seperti pneumotorak. Dengan penjelasan mengenai happy hipoksia ini, jangan lantas kemudian menjadi panik ya, terus pada ngeborong oximeter pulse dan akhirnya menyebabkan kelangkaan oximeter seperti kelangkaan masker di awal-awal pandemi. Daripada panik, takut karena kepikiran happy hipoksia terus panik buying oximeter pulse, lebih baik berpikir bagaimana caranya supaya jangan kena COVID.
Sampai saat ini belum ada vaksin COVID-19 yang sudah beredar di Indonesia, dan vaksin masih dalam uji klinis ya. Dan juga belum ada obat yang mampu menekan angka penyebaran infeksi COVID-19. Satu-satunya yang mampu menekan angka penyebaran COVID-19 adalah kesadaran menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ada penelitian tentang penggunaan masker. Ternyata penggunaan masker secara signifikan bisa mengurangi resiko penularan virus COVID-19. Jika ada 2 orang, yang satu sehat dan yang satu terkena COVID, keduanya tidak memakai masker, maka terjadi resiko transmisi virus sangat tinggi. Kemungkinan penularannya adalah 100%. Jika 2 orang tersebut, yang sehat memakai masker, sedang yang sakit COVID tidak memakai masker, maka terjadi resiko transmisi virus cukup tinggi. Kemungkinan penularannya adalah menjadi 70%. Nah, jika 2 orang tersebut yang sehat tidak memakai masker, sedang yang terkena COVID memakai masker, maka terjadi resiko transmisi virus cukup rendah. Kemungkinan penularannya adalah 5%. Jika 2 orang tersebut, baik yang sehat maupun yang terkena COVID itu memakai masker dua-duanya, maka terjadi resiko transmisi virus yang sangat rendah. Kemungkinan penularannya adalah 1%. Kemungkinan penularan bisa lebih ditekan lagi menjadi 0% apabila selain keduanya memakai masker, juga ditambah dengan menjaga jarak dan rajin mencuci tangan, dan ingat 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jangan lupa lakukan protokol kesehatan dengan baik, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, makan bergizi, pakai masker dan jaga jarak, olahraga teratur, istirahat cukup, segera ganti pakaian setelah pulang dari bepergian, dan segeralah mandi setelah pulang dari bepergian. Dan juga jangan lupa hindari kumpul-kumpul dan berkerumun ya. Tetap berpikir positif, selalu hati-hati, dan tetap sehat semuanya ya. Semoga informasi vlog ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja. Sampai jumpa di vlog part 2 selanjutnya yang akan membahas tentang oximeter pulse. Dadah!